kita sebagai dunia industri itu diminta untuk nyumbang peralatan ke sekolah. Nah, udah mulai ya teman-teman ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Seperti biasa kita akan sharing-sharing soal segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia per-SMK-an dan digital marketing ya. Gitu. Oke. Pagi ini saya ini posisinya masih ada di The Trans Bali. Hotel Trans. Ini seperti biasa acara sama teman-teman Kominfo, literasi digital. Ini hari terakhir. Besok saya kembali ke Purwokerto. Jadi ini kosong kamar hotelnya Pak Cahyo lagi ngisi. Seperti biasa shift-shiftan gantian. Jadi Pak Cahyo ngisi, saya istirahat, Pak Cahyo ngisi. Sama aja ya. Oke, pagi ini saya akan sharing-sharing lagi soal 8+I, link and match, taut dan sesuai pernikahan masal pendidikan vokasi sama dunia kerja, dunia industri. Nah, satu poin ini juga termasuk salah satu poin yang agak sensitif teman-teman yang akan saya bahas, yang jadi pertanyaan bagi banyak teman-teman di dunia industri, yaitu poin bantuan peralatan. Jadi kita sebagai dunia industri itu diminta untuk nyumbang peralatan ke sekolah. Gitu. Emang ada Om Tri poin itu? Ada. Buat teman-teman yang lupa, sekedar mengingatkan saja, nge-refresh memori kita bahwa di program Link and Match atau taut dan sesuai pernikahan massal antara dunia pendidikan vokasi, dalam hal ini SMA dengan dunia industri dan dunia kerja. Namanya 8+I itu berarti ada 8 poin yang perlu disepakati yang kita akan kerjasama dengan SMK. Poin yang pertama adalah sinkronisasi kurikulum. Kemudian yang kedua adalah magang guru. Yang ketiga itu guru tamu. Keempat PKL. Kelima itu komitmen kuat dan resmi penyerapan lulusan. Yang keenam sertifikasi kompetensi. Yang ketujuh beasiswa, pemberian beasiswa. Yang kedelapan bantuan peralatan. Itu 8. Nah, plus I-nya itu ada satu lagi I-nya yaitu joint research. Nah, ini yang kemudian biasanya dunia industri nggak terlibat di joint research. Yang plus I-nya itu karena joint research itu biasanya dilakukan ketika SMK kerjasama dengan perguruan tinggi. Nah, sekarang kita akan spesifik bahas poin yang tadi ya, bantuan peralatan ya. Gitu. Nah, di poin bantuan peralatan itu memang kemudian kita dunia industri diminta untuk memberikan bantuan peralatan ke pihak sekolah SMK. Nah, kemudian teman-teman nanya, wah Om Tri berarti kita kalau nyumbang ke SMK harus ngasih laptop dong, harus ngasih PC dong, gitu. Ya kalau memang kondisinya teman-teman sudah memungkinkan, bisa kita ngasih bantuan peralatan yang kita mampu, yang kita bisa. Gitu, berupa komputer atau laptop atau yang lain ya. Gitu. Nah, kalau itu sesuai dengan jurusannya masing-masing. Jadi kalau misalnya di jurusan yang didampingi oleh Kombas yaitu BDP dan OTKP, pemasaran dan MPLB, kalau zaman sekarang saya suka masih pakai istilah kurikulum 13 ya. Kalau K13 kan BDP, bisnis daring dan pemasaran, sama OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran. Itu kurikulum 13. Tapi kalau misalnya sekarang di kurikulum Merdeka namanya udah ganti. BDP jadi jurusan pemasaran, OTKP jadi MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Itu dua jurusan yang saat ini Kombas sudah
secara intens mendampingi di kelas industri. Nah, karena PT Kombas Digital Internasional mendampinginya dalam konteks digital marketing, berarti ya kemudian bantuan peralatannya juga sesuatu yang berhubungan dengan itu. Tidak harus selalu bentuknya laptop atau komputer gitu, tapi bisa juga yang lain. Misalnya lightning buat kita ngambil gambar, atau background untuk syuting, atau bisa studio mini, bisa kamera, bisa yang lain. Gitu. Wah, berarti Kombas nyumbangnya gede dong Om Tri. Wah, Kombas kaya raya banget, setiap banyak kelas industri berarti nyumbangnya banyak. Ya alhamdulillah gitu. Jadi alhamdulillah Kombas bisa memenuhi 8+I itu, termasuk nyumbang peralatan gitu. Nah, tapi yang kemudian PT Kombas Digital Internasional sumbangkan itu bukan berupa peralatan fisik. Jadi bukan kemudian ngasih komputer, ngasih laptop, ngasih kamera atau lightning atau yang lainnya, bukan. PT Kombas Digital Internasional selama ini sejak tahun 2019 berarti ya, itu memang rutin memberikan bantuan, tapi bantuannya bukan berupa fisik, bukan peralatan fisik. Nah, lalu Kombas nyumbangnya apa Om Tri? Nah, Kombas nyumbangnya yaitu berupa tutorial. Itu video tutorial, dokumen tutorial. Jadi tutorial ada yang bentuknya video, ada yang bentuknya dokumen. Dokumen itu PDF dan PPT. Nah, saat ini Kombas sudah punya sekitar 153 kalau nggak salah ya, saya agak lupa. Sekitar 153 tutorial dalam bentuk dokumen, jadi PowerPoint, PDF, sama video. Itu masing-masing 150 lah. Jadi ada total 450 kalau misalnya total dijumlah ya. Gitu. Nah, itu yang kemudian kami sumbangkan ke sekolah. Gitu. Oh, bisa ya Om Tri ya nyumbang tutorial? Sangat bisa, karena tutorial itu juga mahal loh harganya teman-teman. Gitu. Apalagi kalau misalnya tutorial yang punyanya Kombas itu memang tutorial yang asli kami bikin sendiri. Jadi bukan kemudian kita beli di Tokopedia atau ngambil dari orang lain, enggak. Itu tutorial yang kami bikin sendiri dan kami pakai sehari-hari untuk aktivitas digital marketing kami. Gitu. Jadi staff PT Kombas ya pakainya tutorial itu. Gitu. Kok ada 150, banyak banget Om Tri. Apa aja? Nah, tutorialnya mungkin saya pernah bahas kali ya di video sebelumnya. Jadi tutorial PT Kombas ada yang macam-macam. Ada yang dia berisi materi-materi dasar banget. Kemudian ada pengetahuan umum. Kemudian ada tutorial digital safety, ada tutorial kemudian yang secara teknikal ya. Jadi yang untuk divisi website, divisi sosial media, divisi marketplace, kemudian video, itu semuanya lengkap gitu. Jadi misalnya nih, contoh aja, kalau misalnya marketplace berarti kami punya tutorial dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak, JD.ID, Lazada, itu kita punya semua. Nah, masing-masing platform itu kita buatkan 2 tutorial. Pertama tutorial bikin akunnya, kedua tutorial cara jualannya. Gitu. Kemudian Facebook, misalnya nih contoh aja, Facebook juga berarti kita ada 3 tutorial. Yang Facebook yang biasa, yang personal, kemudian page, sama Facebook Marketplace. Facebook aja ada 3 tutorial. Nanti TikTok ada sendiri, Shopee ada sendiri, Pinterest ada sendiri, isu, Medium, terus macam-macam lah. Itu yang teknis. Tapi kita juga punya yang teknis digital marketing ya maksudnya ya. Kita juga punya tutorial yang buat saya itu dikategorikan sebagai tutorial basic, skill basic sebelum kita masuk skill teknis. Yaitu misalnya tutorial cara bikin video dengan KineMaster. Nah,
itu ada dengan CapCut. Kemudian edit foto dengan Canva, edit foto dengan PixArt, itu semua ada. Gitu. Termasuk tutorial dasar, tutorial pengetahuan umum, seperti misalnya bagaimana sih memanfaatkan pakai Google Classroom kita sebagai siswa ataupun kita sebagai mentor. Terus gimana sih kita pakai Google Drive, gimana kita pakai Google Sheet, itu kan materi-materi pengetahuan umum ya. Itu semuanya kita bikinin tutorial. Jadi semua aktivitas di PT Kombas itu kita buatkan tutorialnya. Mulai dari yang paling basic bikin email, kemudian tadi pakai Google Drive, pakai Google Sheet, terus Google Classroom, bikin foto, bikin video, edit video, semuanya dibikin tutorial. Gitu. Manfaatnya ya tadi di video yang lain saya sudah sampaikan bahwa manfaat kita punya tutorial yang pertama adalah itu mempermudah kita untuk proses belajar mengajar. Jadi nggak perlu kemudian setiap kali ada siswa PKL baru itu kita harus ngajarin sendiri. Tutorialnya aja di setel, anak-anak suruh belajar sendiri, ya paling kita mengarahkan. Satu itu, terus yang kedua juga bisa mendokumentasikan pengetahuan kita. Gitu. Jadi ilmu kita nggak hilang nih karena sudah ada dalam bentuk tutorial. Yang ketiga, tutorial ini ada harganya. Ada harganya ya, ini bisa kemudian kita sumbangkan ke sekolah. Gitu. Nah, enaknya kalau kita bikin tutorial sendiri, itu kita bikinnya sekali, tapi bisa kita jual berulang kali. Bisa kita pakai berulang kali, padahal bikinnya cuma sekali. Gitu. Makanya saya sangat menganjurkan teman-teman untuk bikin tutorial sendiri, punya tutorial sendiri. Kenapa? Karena memang pada dasarnya tutorial itu kan sangat teknis ya, gitu. Cara pakainya gimana ya tergantung kita. Tergantung model bisnis kita, tergantung cara jualan kita. Gitu. Tutorial yang dipakai PT Kombas, it works for Kombas. Tapi belum tentu itu works untuk teman-teman. Karena mungkin model bisnis kita beda, cara jualan kita beda. Gitu. Pasti beda. Karena misalnya nih tutorial alanya Kombas spamming banget misalnya. Itu nggak akan kepake kalau buat teman-teman yang lebih fokus ke kualitas kontennya, atau sebaliknya gayanya Kombas ini kami full mementingkan kualitas kontennya. Itu mungkin nggak works kalau buat teman-teman yang spamming. Jadi tutorial itu sebaiknya bikin sendiri. Kenapa? Supaya kita bisa menyesuaikan dengan gaya jualan kita, model bisnis kita. Itu satu ya, gitu. Yang kedua, kalau misalnya itu bikin sendiri kan kita enak. Kita tahu betul-betul celahnya di mana, update-nya di mana, itu kita tahu sendiri. Gitu. Dan itu tadi bikinnya sekali, tapi bisa kita pakai berulang kali, kita bisa jual berulang kali. Gitu. Karena saya yakin masih banyak sih teman-teman yang malas bikin tutorial. Padahal setiap hari melakukan, gitu kan. Itu sayang banget kalau pengetahuannya teman-teman, skillnya teman-teman nggak dibikin tutorial. Nah, yang namanya tutorial itu produk digital kayak gitu kan ngasih harganya suka-suka kita. Tutorialnya PT Kombas ada 153 tadi saya bilangnya kalau nggak salah ya. Itu mau saya jual 10 juta bisa, saya jual 30 juta ya bisa, suka-suka saya. Gitu. Jadi Kombas nyumbangnya besar ke pihak sekolah. Nih Pak, saya nyumbang 30 juta dalam bentuk tutorial, tinggal pakai. Gitu. Nah, kalau tutorial yang untuk sekolah itu memang kami buat agak umum. Gitu. Beda dengan tutorial yang khusus buat digital marketing ya. Gitu. Tadi kalau misalnya nanti sekolah misalnya nih yang tutorial yang buat sekolah itu
kayak misalnya kata kunci sudah disebutkan tapi sifatnya umum. Kenapa? Karena produknya sekolah beda dengan produknya kita. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau disamain ya nggak apa-apa, teman-teman bikin tutorial buat sendiri, kemudian itu yang teman-teman share ke sekolah, nggak masalah gitu teman-teman. Jadi untuk menggugurkan, untuk memenuhi poin bantuan peralatan itu sebetulnya simple aja. Teman-teman tidak wajib kemudian nyumbang berupa laptop, berupa komputer gitu. Kalau misalnya teman-teman punya lebih mau disumbangkan nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman masih usahanya masih baru, masih merintis gitu, laptop aja kurang, komputer aja di kantor di rumah kurang, kok suruh nyumbang komputer, ya nggak usah, jangan memaksakan. Nah, solusinya adalah kita nyumbang produk digital, yaitu tutorial yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan ajar di sekolah. Kan poinnya adalah memberikan bantuan peralatan ke sekolah. Nah, peralatannya adalah peralatan berupa bahan ajar, yaitu tutorial. Kan sama saja. Harganya berapa, nanti terserah kita. Kita menilai tutorial kita layak dihargai 10 juta, 20 juta, 30 juta, itu terserah kita. Tapi, karena di poin bantuan peralatan juga tidak ada nominalnya berapa. Di kurikulum K13, tapi kalau di kurikulum Merdeka hati-hati nih. Di kurikulum Merdeka sudah ada jumlah sumbangannya. Nanti kita akan bahas itu di video lain ya. Gitu. Nah, tapi secara umum sih itu saja teman-teman. Teman-teman nggak perlu takut ketika sekolah meminta kita untuk menyumbang peralatan. Katakan saja saya siap menyumbang berupa bantuan peralatan wujudnya bahan ajar alias tutorial. Itu yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas. Gitu. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan seperti biasa tinggalkan pertanyaan di kolom di bawah ini, atau teman-teman bisa WA saya, bisa PM saya, DM saya lewat sosial media. Nanti insya Allah pasti saya balas. Oke? Itu saja dari saya mau ngajar. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.